Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar dari rumah. Dahsyat. Allahu Akbar. Ustazah yakin semuanya pasti dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang kurang sehat, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kita semua kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Iya, ustazah masih kembali bersama Ustazah Devi. Iya, di pelajaran apa? Di pembelajaran development sosial atau social development, yaitu pembangunan sosial pada muatan pelajaran IPS, tema 3, subtema 2, kelas 5. Still kelas 5, ya kan? Lanjut. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita buka pembelajaran kita dengan membaca doa. Mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak ustazah, setelah kita membaca doa belajar, alangkah baiknya kita mengetahui apa pembelajaran, maksudnya apa tujuan pembelajaran hari ini yang kita pelajari, yaitu anak-anak ustazah sekalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis pembangunan sosial beserta contohnya dengan benar. Kemudian, adapun kaitan Al-Quran dengan pembelajaran kita hari ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan perbuatan maksiat setelah keadaannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengutusan para rasul alaihi wassalam dan memakmurkannya dengan ketaatan makhluknya hanya kepadanya, dan berdoalah kalian kepada Allah semata seraya merasa takut dan akan siksanya dan menunggu datangnya ganjaran darinya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka jadikanlah kalian orang-orang yang baik. Maka jadilah kalian orang-orang yang baik, insyaallah. Ya anak ustazah, selain tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui, kita juga harus mengambil adapun karakter alfitian yang harus kita miliki. Yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus, yaitu memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Kedua, memiliki ibadah yang benar, yaitu berdoa dalam setiap aktivitas. Dan yang ketiga adalah memiliki kepribadian yang matang dan berakhlak mulia, yaitu mampu menunjukkan sikap inisiatif, mandiri dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Iya anak ustazah, berikutnya inilah dia materi kita, pembangunan sosial. Yaitu ada proses berupa perubahan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk secara adil dan makmur. Pengertian ini berkaitan dengan Pancasila, yaitu sila kelima, yang artinya, yang bunyinya maksudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya anak ustazah, tujuan pembangunan sosial ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan atau kesejahteraan sosial masyarakat. Mengapa? Karena pembangunan sosial menggabungkan aspek sosial dan ekonomi atau budaya untuk meningkatkan taraf hidup sosial. Dan kesejahteraan sosial ini harus memenuhi dua aspek juga lagi. Apa itu? Yang saling seimbang, yaitu material dan spiritual. Kedua aspek ini juga tidak boleh tertinggal guna untuk mensejahterakan hidup masyarakat, yaitu di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lanjut, adapun contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, yaitu penyuluhan kesehatan. Yang kedua, penyuluhan pertanian. Dan yang ketiga adalah kegiatan koperasi. Dan yang keempat adalah kegiatan jual beli di pasar. Semua aktivitas yang ada pada slide ustazah ini menunjukkan adalah contoh aktivitas dalam upaya pembangunan sosial. Iya anak ustazah,
Pembangunan sosial terbagi atas dua jenis. Yang pertama pembagian sosial ekonomi, yaitu pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang ekonomi. Pada gambar yaitu di bidang pertanian. Berikutnya yang kedua adalah pembangunan sosial di bidang budaya. Maksudnya adalah pembangunan sosial yang terencana dan didesain untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk dalam bidang budaya. Terlihat pada gambar ya, dalam Ustazah ya nak. Kemudian adapun usaha upaya pembangunan sosial ekonomi dapat kita lakukan dalam 3 cara, yaitu meningkatkan keterampilan diri dalam wirausaha, yang kedua mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha, dan yang ketiga mengembangkan kegiatan ekonomi bersama dalam masyarakat. Iya, berikut adalah contoh dari pembangunan sosial ekonomi. Yang pertama adalah kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air atau disingkat menjadi P3A, yaitu beberapa orang petani menghimpun diri membentuk satu kelompok karena adanya kesempatan, motif, dan tujuan, yaitu sama-sama meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian. Yang kedua adalah desa wisata, yaitu meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kelompok peternak. Maksudnya adalah beberapa orang peternak membentuk satu kelompok karena adanya kesamaan sistem pengolahan hewan ternak dalam usahanya mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan hidup melalui kegiatan ekonomi peternakan. Yang keempat yaitu contohnya kerajinan perak. Ini dia contohnya nak, gambarnya. Yaitu dengan membuat kerajinan perak merupakan salah satu masyarakat setempat untuk mencapai kesejahteraan. Iya nak Ustazah, tadi sudah kita bahas tentang pembangunan sosial di bidang ekonomi. Sekarang pembangunan sosial di bidang budaya. Mengikuti sanggar yang pertama, yang kedua mengikuti festival budaya, yang ketiga melestarikan makanan khas setempat, dan yang keempat menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk lebih pemahamannya lagi, Ustazah akan berikan contohnya. Yang pertama adalah sanggar tari. Iya, itu dia. Yaitu merupakan kegiatan melestarikan budaya seni tari tradisional atau mengembangkannya. Yang kedua adalah contoh pembangunan sosial budaya di bidang grup kawaritan. Kegiatan ini dilakukan bersama dalam masyarakat guna untuk mengembangkan seni karawitan. Yang ketiga adalah contoh pembangunan sosial budaya, yaitu kegiatan pelatihan bahasa. Sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Dan yang keempat adalah pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Sesuai dengan gambar yang ada pada slide Ustazah, maksudnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Karena di negara kita ini bukan hanya kita yang tinggal sebagai makhluk sosial yang sempurna, tapi juga ada makhluk sosial yang penyandang disabilitas. Nah, jadi orang-orang yang menyandang disabilitas itu harus juga diberikan pelayanan yang baik. Itu dia. Ya, nah Ustazah, syukron, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, pembelajaran IPS kali ini sangat menyenangkan, maaf. Tidak enak rasanya kalau tidak memberikan tugas atau pemahaman kita itu tidak akan terbentuk jika tidak diberikan evaluasi. Tapi tenang, evaluasinya sedikit gampang kok. Ustazah ingin meminta kepada anak-anak Ustazah sekalian, baik itu kelas 5A, 5B, 5C, untuk membuat video penjelasan kembali tentang pembangunan sosial beserta contohnya, jenis dan contohnya. Silakan jelaskan melalui video dan kirim ke Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Ustazah tidak mau banyak, Ustazah mau singkat, padat, dan tepat, serta kamu paham dengan apa yang kamu sampaikan. Itu saja.
Alangkah baiknya kita tutup dengan lafaz hamdalah, karena tadi sudah kita buka dengan basmalah. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Kamu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang hebat. Say goodbye, tetap jaga salat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.